Tapi kalau lebih bagus lagi baca Quran itu ya dari mulai Fatihah sampai Nas. Betul. Kata maksudnya. Iya. Jadi itu kalau memang kurang, itu kan nggak harus malam Jumat, setiap hari malahan. Setiap hari, setiap Tinggal malam. kita itu ngurut aja nantinya. Insya Allah itu malah lebih bagus, niatnya satu lillahi ta'ala. Sebenarnya kita kalau mau tahu adalah amal soleh itu bukan mengamalkan satu surat aja diulang-ulang. Takutnya apa? Takutnya kalau kita salah dalam berniat, salah satunya itu seperti Ibu Eli. Salah satu loh, padahal banyak ini. Ilmu, ini kalau di Indonesia kenapa saya kok melihatnya ilmu terus gitu loh. Nah inilah yang, jadi antara bacaan dengan ilmunya Bu Eli ini bentrok. Jadi makanya kesemutan terus-terusan. Yeah. Saya tidak tahu persis, kalau ini mamanya saya lihat ini sihir kok nggak terlalu. Bukan ya. Juga. Enggak juga, karena sihir nggak seperti ini bentukannya. Bener nggak bacaan beneran nih? Baca sesuatu mamanya ini untuk ini. Seingat Ibu ini. tidak. Atau baca tiap malam Jumat apa mamanya seperti itu. Kalau malam Jumat ya biasa yasinan Pak Ustaz. Oh ya sudah. Ya sudah. Saya hanya memberikan tahu bahwa kalau baca yasin niatnya satu lillahi ta'ala. Karena di sini saya melihat ada yang aneh. Makanya ada bacaan yang dibaca nih. Jadi bacalah Quran niatnya satu, lillahi ta'ala. Jadi jangan mamanya bacaan hanya ngikut-ngikut aja. Untuk apa? Mamanya biar selamat. Untuk apa? Mohon maaf nih, ngirim ke sana. Nah ngirim ke sana ini sebenarnya nggak ada. Jadi baca Quran satu niatnya lillahi ta'ala itu malah sudah benar. Nggak ada istilahnya para ustadz, para ulama yang protes. Bacaan Quran niatnya lillahi ta'ala salah, itu malah dia sendiri yang salah. Jadi membaca Quran niatnya lillahi ta'ala. Dia sholat niatnya harus satu, lillahi ta'ala. Jadi kalau niatnya untuk sholat atau baca Quran atau ibadah, puasa dan sebagainya, niatnya untuk duniawi, itu memang tidak ada dalilnya. Makanya tadi saya bilang, ini ada sesuatu yang dibaca. Ternyata salah satunya. Makanya saya harus ngomong, sebenarnya saya menutup loh ini. Saya maunya menutup. Maksud saya itu, oh iya saya sering baca ini karena untuk apa? Saya kirimkan untuk si A. Betul begitu? Ya. Seingat saya sih enggak sih kalau saya. Tapi baca itu memang diminta saja untuk membaca yasinan setiap malam Jumat gitu. Nah, kenapa harus setiap malam Jumat juga ya? Iya, dalilnya kan sebenarnya setiap hari boleh, tetapi niatnya satu. Biasanya ngirim untuk si almarhum ini, almarhum itu, begitu. Betul begitu? Nah kan iya. Katanya kalau enggak, untuk orang tua yang nah, udah nggak ada. Kan bener kan saya. Orang lain itu bukan niat buruk Ibu. Seperti itu juga. Karena harusnya lillahi ta'ala saja. Sebenarnya harusnya lillahi ta'ala. Jadi kalau baca Yasin pun niatnya lillahi ta'ala. Mau malam Jumat kayak, mau malam Senin kayak, itu niatnya lillahi ta'ala. Sudah cukup, selesai. Kalau kita banyak seperti itu, yaitu dampaknya seperti ini. Ada ilmu, kemudian ada bacaan, itu ketahuan. Makanya saya bilang tadi, sebenarnya saya nggak ingin ngomong, tapi karena Ibu nggak pernah. Oke, saya bilang, pernah kan malam Jumat bilang begitu? Iya loh, kan ngaku akhirnya. Malah Bu, akhirnya kan banyak nanti saudara-saudara kita itu nanti, oh apa gini, polemik. Sebenarnya itu juga harus satu. Kalau baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala. Jangan itu, sampai malam Jumat gak baca ini merasa salah, enggak boleh. Oke? Ibu ingin sembuh apa enggak? Pengen. Oke, sekarang saya tes. Ibu Eli ya? Iya. Ibu Eli, kalau saya tanya sekarang, maukah mulai hari ini kalau membaca Quran, kalau membaca Al-Quran, niatnya lillahi ta'ala, mau enggak? Mau. Niatnya lillahi ta'ala satu, tidak ada unsur apa-apa. Tidak ada unsur duniawi, tidak ada unsur mengirim untuk sesuatu. Mau nggak? Mau. Lillahi ta'ala mau? Mau. Ikhlas? Ikhlas. Jangan diulangi lagi, kecuali membaca Quran niatnya lillahi ta'ala. Dan surat apapun ya. Dari surat apapun. Mau? Mau. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya bantu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar bacaan-bacaan surat yang Ibu Eli baca dalam Quran, jika beliau membacanya bukan lillahi ta'ala, dan jika itu salah di hadapan-Mu, ya Allah, ampuni kesalahan Bu Eli karena ketidaktahuannya. Jika ada makhluk-makhluk yang menyertai dan masuk dalam tubuh Bu Eli, aku mohon kepadamu, lepaskanlah makhluk-makhluk itu karena kesalahan di dalam membaca Quran dan salah dalam berniat. Amin. Aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau lepaskan makhluk tersebut. Mudah-mudahan dengan enaknya sembuhnya Bu Eli bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Bu Eli kepadamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Sekarang saya tanya, semutannya gimana sekarang? Sekarang pakai nih. Masih ada sedikit. Berkurang nggak? Iya sedikit. Sudah mulai. Yang kanan berkurang nggak?
Yang kanan. Kalau yang kanan emang nggak begitu kerasa. Nggak begitu kerasa. Kalau yang di kaki biasanya Kalau di kerasa? kaki kalau nggak kerja nggak ini. Nggak kerasa ya. Oke, ini sebenarnya insya Allah sudah mulai keluar, tinggal menunggu karena ini lama, jadi menumpuk. Ya, ya, ya. Paham ya? Baik, mudah-mudahan sembuh ya. Mudah-mudahan Terima sembuh. kasih Pak Ustadz. Sama-sama ya. Assalamualaikum Niatnya, warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullah. Niatnya harus lillahi ta'ala. Oke. Ya. Makasih Bu Eli dan sekarang Ustadz saya yang pegel-pegel. Saya mau boleh duduk? Oh nggak, boleh ya Ustadz? sama. Duduk, Saya juga pegelan. Duduk. Udah, pemirsa kita istirahat sejenak ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan. Tadi pada nanya, wah kok kita nggak boleh yasinan? Bukan nggak boleh yasinan. Boleh membaca surat yasin, boleh. Surat-surat yang lainnya juga harus dibaca juga. Malam Jumat boleh, malam-malam lainnya juga harus membaca juga. Jangan hanya merasa wajib baca surat yasin, harus surat yasin, harus malam Jumat. Yang itu yang tidak boleh ya Ustaz. Iya itu janganlah, jangan membiasakan yang seperti itu ya. Kalau memang pengen baca, baca. Tapi kalau lebih bagus lagi baca Quran itu ya dari mulai Fatihah sampai Nas. Betul. Kata maksudnya. Ya. Jadi itu kalau memang kurang, itu kan nggak harus malam Jumat, setiap hari malahan. Setiap hari, setiap Tinggal malam. kita itu ngurut aja nantinya. Insya Allah itu malah lebih bagus, niatnya satu lillahi ta'ala. Betul. Sebenarnya kita kalau mau tahu adalah amal soleh itu bukan mengamalkan satu surat aja diulang-ulang. Takutnya apa? Takutnya kalau kita salah dalam berniat, salah satunya itu seperti Ibu Eli. Salah satu loh, padahal banyak ini yang salah. Ya. Kemudian kok saya nggak kerasa? Enggak, karena Bu Elis ini kerasa duluan karena di dalamnya ada ilmu. Nah ilmunya memang belum dikeluarin. Sehingga pada waktu beliau baca itu kerasa nih benturan antara ilmu yang di dalam sama ilmu baru karena salah niat itu tadi itu benturan. Sehingga kesemutannya lebih cepat. Kalau di dalamnya nggak ada ilmu, itulah jadi ilmu yang menyusun nanti di tubuh. Nah itu kalau memang sakit agak lebih panjang mengeluarkannya. Untung bisa diungkap di sini juga. Iya, alhamdulillah ini di Boleh gimana? ya. Sudah. Sebentar. Coba, iya. Gimana? Boleh, maaf. Udah agak enakan. Udah agak enakan, mudah-mudahan berangsur lebih pulih lagi ya. Ya, amin. Terima kasih Alhamdulillah. Eli ya. Yang lainnya ada yang mau bertanya lagi? Mumpung masih ada waktu nih. Angkat tangan siapa? Silakan. Kalah duluan. Ibu silakan, monggo. Namanya siapa? Sini aja ya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ningsih dari Pemalang. Dari Pemalang, sengaja datang sini. Ya, Monggo. mau curhat sama Ustadz Danu sekalian minta solusi Oh ya. karena sejak tahun 2016 akhir itu saya didiagnosa dokter itu kena kanker serviks. Waduh. Ini yang ditakutkan oleh para ibu-ibu ini. Kalau sama bapak-bapak enggak ya? Kanker serviks dari tahun 2016 akhir. Iya itu baru stadium awal. Iya. Terus karena saya tidak ingin pengobatan lewat medis, saya berusaha untuk cara herbal. Sampai tahun 2017 itu secara fisik saya tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan sakit, tidak merasakan apa. Maksudnya sakit Tapi- itu geletak Iya, gitu kan. Tapi kalau kemeng, sekali-kali cekut-cekut. Iya. Lah, terus saya cek lagi berniat untuk tindakan medis itu ternyata sudah stadium 3. Ya Allah, dalam waktu beberapa bulan saja itu ya. Iya. Tapi tetap saya kekeh tidak mau secara medis Ya. karena kata dokter itu harus melalui kemo 5 kali, terus penyinaran itu 25 kali. Ibu tidak jalani itu semuanya. Tidak, tadinya mantap mau menjalani. Setelah karena saat saya periksa itu ada hari libur, pulang dulu sampai di rumah keluarga semuanya menahan. Terutama anak-anak saya, mama jangan kemo, pokoknya mama jangan kemo. Terus kakak, adik juga seperti itu. Ya. Akhirnya semangat saya untuk lewat medis berhenti, langsung astagfirullahaladzim ya Allah. Semua ini darimu ya Allah. Semua ini penyakit yang ada pada diri saya itu dari Allah. Betul. Mungkin karena kesalahan saya merasa
mungkin dosa saya, tapi tidak tahu apa sama siapa, sama orang tua, sama suami, atau sama keluarga, anak-anak atau yang lain. Saya hanya bisa menangis di hadapan Allah. Setiap setelah sholat, saya selalu curhat sama Allah, minta jalan apa yang harus saya lakukan ya Allah. Beri petunjuk, beri isyarat supaya saya paham apa yang harus saya lakukan, kemana saya harus mencari solusi supaya tidak melalui medis.